Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Jogi. Perkenalkan, saya Faryal Fahmi, mahasiswa MMFEB UGM, kelas General Business Environment, ingin mempresentasikan terkait paper analisis faktor-faktor eksternal pada Fed atau Trump di Yogyakarta. Latar belakang masalahnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan baik mancanegara maupun setara. Berdasarkan data dari TripAdvisor pada tahun 2019, Yogyakarta menempati urutan nomor 3 sebagai destinasi favorit wisatawan setelah Bali dan Lombok. Berdasarkan data dari BPS, jumlah kunjungan wisatawan Yogyakarta baik ke mancanegara ke daerah istimewa Yogyakarta melalui pintu masuk Kadis Cipto pada tahun 2019 pada bulan Maret naik sebesar 10,30%. Jumlah wisatawan Nusantara dan mancanegara yang ke Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2018. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, trennya mengalami peningkatan dari 2014 itu 3.346.180 orang menjadi 5.689.1 orang. Seperti yang kita lihat di grafik ini, penggunaan hotel bintang dan non-bintang ini merupakan wisata Nusantara mengalami peningkatan, sedangkan wisata mancanegara tidak terlalu meningkat secara signifikan. Rata-rata waktu yang digunakan wisata mancanegara untuk menginap di hotel berbintang pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 2,13 hari, sedangkan rata-rata waktu yang dihabiskan wisatawan Nusantara untuk menginap hotel bintang dari tahun 2014 sampai 2018 adalah 1,85 hari. Pertanyaan kemudiannya, apa saja faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis pada tahun. Kemudian apa saja peluang dan ancaman yang muncul dari segi eksternal. Bagaimana strategi bisnis yang bagus untuk dapat meningkatkan persaingan dalam industri tersebut. Profil perusahaan. Hotel Tentrem terletak di Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 72A, Cokro Diningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Hotel ini terletak sangat strategis, sekitar berjarak 2,9 km dari Pasar Malioboro dan 5 km dari Keraton Ngayogyakarta. Hotel Tentrem merupakan salah satu hotel bintang 5 yang melayani dengan fasilitas hotel bintang 5 di Yogyakarta. Terdapat sekitar 9 hotel bintang 5 di Yogyakarta. Jenis dan daftar harga kamar itu dimulai dari harga Rp1.035.000 untuk deluxe room, dan yang paling mahal ada presidential suite dengan harga Rp27 juta. Seperti beberapa tahun yang lalu, mantan Presiden Amerika Barack Obama pernah menginap di Presidential Suite Hotel Tentrem selama 2 hari ketika beliau melakukan kunjungan bisnis ke Jakarta. Adapun ke service and facilities-nya ada dining room, pool bar, Ebony Bar and Lunch, executive lunch, kids playground, art and gallery, meeting room, ballroom, merupakan ballroom terbesar dan termegah di Yogyakarta. Kemudian ada wedding package. Visi dan misi perusahaan, hotel yang melestarikan dan mengembangkan budaya, tradisi sumber daya Indonesia terinspirasi oleh keindahan dan keramah-tamahan Indonesia untuk masyarakat dunia. Memperkenalkan budaya dan tradisi Indonesia seperti makanan, pakaian, tarian, adat istiadat, arsitektur, musik, karya seni, sejarah, juga keindahan Indonesia kepada masyarakat dunia yang dengan keramahan khas Indonesia. Ini salah satu struktur organisasi dari Hotel Tentrem. Ini adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Hotel Tentrem. Kemudian analisis faktor-faktor yang saya gunakan untuk paper ini adalah sebagai berikut. Terdapat 9 aspek. Itu pertama aspek politik. Adapun isunya itu kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa. Adapun isu-isu yang terjadi adalah kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa itu meningkat. Kemudian pemerintah berencana menambahkan anggaran untuk sektor pariwisata sebesar 6,34 triliun ke 10 destinasi daerah pariwisata prioritas. Yogyakarta termasuk daerah pariwisata prioritas. Pemerintah juga mencabut moratorium izin pembangunan hotel baru di Yogyakarta. Peluangnya akan adanya peningkatan wisatawan di Yogyakarta, kemudian kemudahan untuk perusahaan melakukan ekspansi unit bisnis mereka di Yogyakarta dengan dicabutnya izin moratorium untuk pembangunan hotel pada bintang 4 dan bintang 5. Dan ancamannya itu persaingan akan semakin ketat dengan semakin banyaknya investor ingin berinvestasi pada industri perhotelan. Dengan adanya hal tersebut juga jumlah kompetitor diperkirakan akan bertambah. Aplikasi bisnisnya, perusahaan dapat menyiapkan strategi pemasaran untuk dapat menarik konsumen
misalnya melakukan branding, melakukan promotion, perusahaan juga dapat melakukan ekspansi bisnisnya ketika memanfaatkan momen dibukanya izin moratorium ini. Selanjutnya itu ada pun isu aspek ekonomi yang isunya antara lain tren GDP Indonesia mengalami peningkatan. Dibilang GDP Indonesia masih cukup bagus, di atas 5% jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia masih sangat kuat. Menurut beberapa ahli juga, Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-10 kalau paritas daya beli. Tren Gini rasio Indonesia semakin membaik, dari 0,4 menjadi 0,3 di tahun 2019. Bulan September, kemudian peningkatan kontribusi pariwisata terhadap GDP itu terjadi peningkatan. Realisasi investasi pariwisata terhadap subsektor hotel dan restoran dengan nominal 18,26 triliun rupiah. Adapun peluangnya itu adanya peningkatan daya beli masyarakat, perekonomian, terutama, adanya peningkatan tersebut terutama pada sektor pariwisata dan perhotelan. Yang kedua itu perekonomian Indonesia masih sangat stabil jika kita bandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemudian meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap pariwisata. Adapun meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Ancaman ada beberapa poin di sini, yaitu akan muncul kompetitor baru, persaingan akan semakin ketat, kemudian munculnya investor-investor yang akan menawarkan modal mereka pada industri perhotelan. Implikasi bisnisnya, baiknya Hotel Tentram menjaga hubungan baik dengan para investor, meningkatkan kegiatan promosi ketika peak season, memaksimalkan value yang mereka punya, dan memaksimalkan pelayanan Hotel Tentram berikan kepada para tamu hotel. Kemudian yaitu ada sosial budaya. Pemerintah Yogyakarta mendorong pariwisata berbasis budaya karena pemerintah mengetahui bahwa wisatawan yang datang ke Yogyakarta itu menyukai hal-hal yang berbau budaya dan mereka menyukai social culture yang dimiliki oleh Yogyakarta. Di Yogyakarta tersendiri terdapat 132 desa pariwisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Hal tersebut sangatlah bagus sehingga masyarakat menjadi mandiri untuk meningkat dan menyumbang perekonomian terhadap Yogyakarta. Gini rasio Yogyakarta terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan skala nasional, yaitu 0,423. Sebaiknya peran masyarakat terhadap pariwisata diberdayakan sehingga dapat membangun pariwisata secara berkelanjutan. Misalnya desa pariwisata, peluangnya wisatawan yang datang ke Yogyakarta akan semakin meningkat. Wisatawan sangat menyukai nuansa-nuansa budaya yang ada di Yogyakarta. Ancamannya itu dengan semakin banyaknya wisatawan di Yogyakarta, tentu persaingan untuk memperoleh konsumen akan semakin ketat. Model pelayanan dan desain hotel yang mendukung kebudayaan akan lebih mudah ditiru oleh pesaing, karena seperti yang kita tahu Hotel Tentram sangat mengedepankan unsur-unsur budaya dalam pelayanan mereka dan menerapkan nilai-nilai keindonesiaan. Implikasi bisnisnya meningkatkan value dan unsur budaya pada Hotel Tentram sehingga menjadi key strength mereka dalam persaingan bisnis. Kemudian bekerja sama dengan beberapa desa pariwisata dan menyediakan beberapa paket wisata dari Hotel Tentram itu. Selanjutnya itu adalah aspek demografi. Indonesia merupakan negara dengan total penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Adapun total penduduk Indonesia itu 269 juta orang. Ya. Dari 269 juta orang itu didominasi oleh kaum milenial yang berada pada usia 18 sampai 35 tahun. Di Indonesia sendiri adanya peningkatan jumlah middle class. Menurut data dari World Bank, middle class itu adalah mereka yang memiliki pendapatan per kapita antara 1,2 juta sampai 6 juta rupiah. Jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Peluangnya itu adanya peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta karena setiap tahunnya trennya mengalami peningkatan. Tingkat konsumsi untuk berwisata bagi sebagian middle class itu mengalami peningkatan dan didorongnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ancamannya persaingan pada industri perhotelan akan semakin ketat. Seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta, adanya kemungkinan Hotel Tentram tidak dapat menampung wisatawan yang hendak menginap di hotel tersebut ketika peak season. Dari bisnis sebaiknya
Perusahaan menyiapkan strategi agar dapat menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga nama baik perusahaan, Hotel Tentram juga dapat merencanakan untuk dapat menambah kapasitas jumlah kamar yang telah tersedia. Ataupun mereka dapat menambah unit bisnis hotel yang baru di Yogyakarta. Selanjutnya pada aspek teknologi, mohon maaf, terdapat beberapa isu, yaitu terdapat 175,4 juta pengguna internet dari 272,1 juta penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah pengguna sosial media menjadi 160 juta orang, yang dimana di tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 20 juta pengguna sosial media baru di Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan internet. Kurang lebih waktu yang mereka habiskan adalah sebanyak 7 jam, sedangkan rata-rata dunia itu untuk menghabiskan waktunya sekitar 6 jam. Jadi masyarakat Indonesia ini termasuk tinggi untuk menghabiskan waktunya di jaring sosial atau internet. Penggunaan internet di Indonesia oleh anak muda atau kaum milenial yang berusia antara 18 sampai 36 tahun, dan pengeluaran masyarakat Indonesia untuk traveling adalah sebesar 13,06 miliar, termasuk 3 besar pengeluaran terbanyak dalam platform e-commerce ini tentunya. Kemudian, peluangnya memanfaatkan digital marketing dan social media marketing agar memperkenalkan brand dari Hotel Tentram, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan pembelian terhadap Hotel Tentram. Kemudian, memberikan kemudahan akses. Adanya peluang di isu-isu tersebut memberikan kemudahan akses untuk Hotel Tentram melakukan promosi dan kegiatannya dengan menggunakan berbagai platform. Seperti yang kita ketahui, penggunaan platform tersebut gratis, tidak dipungut biaya. Pemesanan hotel menjadi lebih mudah karena dengan banyaknya online travel agent seperti Traveloka, PGPG, Tiket.com, dan melalui website pun juga bisa. Pembayaran pun bisa melalui e-banking, mobile banking, dan internet banking. Ancamannya, yaitu konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan layanan antara Hotel Tentram dengan hotel yang lainnya. Sehingga dengan seperti itu konsumen dapat berpindah dengan mudahnya untuk mengambil keputusan pembelian. Netizen dapat dengan mudah memberikan citra yang jelek bagi perusahaan, seperti misalnya memberikan review yang jelek pada Hotel Tentram, memberikan pelayanan yang sangat bagus. Sehingga di sini akan terjadinya bias information karena kemudahan akses yang didapat. Netizen bisa mengakses, semua orang bisa mengakses situs itu, aplikasi bisnisnya, mendesain website menjadi lebih menarik, menambahkan fitur room tour 360 degree, memaksimalkan penggunaan SEO atau Search Engine Optimization, manfaatkan platform sosial media untuk melakukan promosi dan branding, bekerja sama dengan online travel agent, membuat konten sosial media yang menarik. Selanjutnya, aspek ekologi, adapun isu-isunya yaitu Pulau Jawa merupakan salah satu bagian dari jalur cincin api dunia. Seperti misalnya Sumatera, Jawa, Bali, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut akan rawan terhadap gempa seperti yang kita ketahui. Jogja juga dekat dengan gunung, yaitu Gunung Merapi. Beberapa daerah di Yogyakarta juga memiliki krisis air yang disebabkan oleh bangunan hotel dan mall atau pusat perbelanjaan. Sehingga di situ adanya terjadi upaya hotel dan pusat perbelanjaan mengambil sumber daya air tanah dalam. Tanah dangkal di sini. Karena tanah dangkal itu diperuntukkan untuk warga di sekitar, sedangkan untuk industri itu sebaiknya menggunakan air tanah dalam sebanyak 40-60 meter. Karena menurut pengusaha itu suplai debit air dari PDAM dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hotel maupun pusat perbelanjaan. Peluangnya pemandangan seperti yang kita ketahui, karena Yogyakarta terletak di Ring of Fire, sehingga pemandangan yang diberikan itu sangatlah bagus. Yogyakarta terletak di antara pantai dan gunung dan landscape yang sangat menarik, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Adapun ancaman-ancamannya yaitu Yogyakarta terletak di daerah rawan gempa. Kemudian memberikan citra buruk terhadap industri perhotelan karena adanya beberapa gerakan massa seperti misalnya Jogja Ora Didol dan Jogja Asa. Adanya gerakan massa yang tidak dapat dikontrol oleh pihak hotel. Aplikasi bisnisnya
sebaiknya perusahaan memperkuat struktur bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa, mungkin sekitar 8 skala Richter. Kemudian mematuhi aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan, seperti misalnya penggunaan air. Kemudian perusahaan mampu untuk memenuhi kebutuhan air hotelnya dengan menggunakan air tanah dalam sedalam 40-60 meter. Kemudian komplikasi bisnisnya memberikan citra yang buruk terhadap industri hotel karena dengan adanya gerakan masyarakat tersebut. Hukum bisnis di Indonesia, isunya yaitu adanya kajian yang dilakukan oleh pemerintah terkait maraknya virtual hotel online yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, sehingga takutnya akan ada kecemburuan antara hotel yang sudah memiliki IMB dan virtual hotel online yang tidak memiliki IMB. Pemerintah Yogyakarta mengeluarkan peraturan tentang pembatasan pembangunan hotel dikarenakan lahan yang sudah semakin menipis. Kemudian pemerintah ingin melakukan kontrol terhadap pembangunan hotel dengan cara memperketat persyaratan yang harus diwajibkan, seperti misalnya hotel bintang 4 dan bintang 5 harus menggunakan energi yang terbarukan. Peluangnya akan memberikan kesempatan bagi induk usaha hotel tentrem yaitu PT Sidem Tbk untuk melakukan ekspansi bisnis, terutama di Yogyakarta. Dengan adanya peraturan yang mengharuskan bintang 5 menggunakan energi yang terbarukan, perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya operasional hotel dan dapat melakukan efisiensi. Ancamannya munculnya virtual hotel operator dapat menimbulkan persaingan dan susahnya untuk melakukan ekspansi di hotel Yogyakarta karena lahan yang tersedia semakin menipis. Kemudian dengan dibukanya kembali izin moratorium hotel Yogyakarta tentu akan menambah pesaing yang akan bermain pada sektor hotel bintang 4 dan bintang 5. Perusahaan aplikasi bisnisnya, perusahaan sebaiknya menggunakan model yang menggunakan virtual teknologi digital karena ini semakin banyaknya platform digital yang tersedia di market dan virtual hotel online atau operator yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi tamu hotel dibanding hotel konvensional. Selanjutnya perusahaan sebaiknya menyiapkan energi terbarukan. Kemudian apabila perusahaan ingin menambah unit bisnis yang baru, sebaiknya dilakukan secepatnya karena izin yang dikeluarkan pemerintah akan tutup kembali. Hukum bisnis internasional, adapun beberapa isunya yaitu Indonesia gitu merupakan anggota dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian Indonesia juga bergabung dalam ASEAN China Free Trade Area atau CFTA. Peluangnya dapat menarik para investor asing dan dapat meningkatkan perdagangan antar negara AFTA, meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatnya arus investasi asing asal China ke Indonesia dan tentunya beberapa negara lainnya. Kemudian meningkatkan kerjasama antar pelaku bisnis pada negara-negara yang bergabung, misalnya Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan China, dan lainnya. Dapat meningkatkan hubungan bisnis ke Indonesia, terutama bagi Yogyakarta yang sebagai kota wisata, tentu sehingga dapat meningkatkan tujuan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap dunia perhotelan, misalnya penggunaan meeting area atau ballroom. Ancaman semakin banyaknya para investor dari luar negeri untuk berinvestasi pada industri perhotelan, maka tidak kemungkinan bahwa tingkat persaingan hotel akan semakin meningkat. Aplikasi bisnisnya sebaiknya perusahaan menjalin hubungan baik dengan para investor. Yang kedua, semakin meningkatnya hubungan bisnis, maka hotel cenderung dapat memberikan layanan untuk mendukung segala aktivitas bisnis bagi para tamu hotel. Selanjutnya aspek pemerintahan, adapun isunya seperti misalnya Yogyakarta menjadi salah satu dari 10 daerah pariwisata prioritas di Indonesia. Pemerintah Yogyakarta melakukan pembatasan terkait maraknya pembangunan hotel. Pemerintah Yogyakarta memperketat persyaratan untuk mendirikan hotel bintang 4 dan bintang 5. Yogyakarta telah menentukan visi pembangunan wisata 2012-2025, yaitu mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata berkelas dunia, berdaya saing nasional maupun internasional, berwawasan budaya berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Peluangnya yaitu masyarakat wisatawan akan semakin meningkat. Pemerintah akan mengawasi persaingan hotel yang tidak sehat dan hotel yang tidak memiliki izin untuk melakukan operasionalnya. Pendapatan hotel diproyeksi akan meningkat. Visi dan misi Yogyakarta meningkatkan yaitu sejalan dengan visi hotel tentrem. Adapun ancamannya itu akan ada beberapa hotel yang bermencorong untuk memberikan keuntungan. Wisatawan akan semakin meningkat, maka persaingan terhadap industri perhotelan pun akan semakin meningkat pula. Kemudian akan menjadi sulit bagi hotel tentrem untuk melakukan ekspansi bisnis karena keterbatasan lahan yang tersedia. Aplikasi bisnisnya
dengan diawasi setiap bisnis hotel usaha oleh komunitas, sebaiknya betul-betul melakukan proses bisnisnya sesuai dengan ketentuan dengan pelaku agar menjaga citra dari hotel confirm itu tetap baik di mata konsumen. Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penjelasan dari analisis Bapak sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mengaruhi aktivitas bisnis atau adapun faktor-faktor tersebut di antara lain faktor politik, faktor ekonomi, sosial budaya, faktor demografi, teknologi informasi, faktor ekologi, hukum bisnis Indonesia, faktor hukum bisnis internasional, dan faktor pemerintah. Rekomendasinya terdapat 5 rekomendasi yang kita lihat di sini atau faktor baru di beberapa daerah prioritas di Indonesia. Teman-teman sebaiknya menjaga penggunaan air tanah, tidak menggunakan air dangkal, dengan hotel teman-teman dan menjalankan selama beberapa agen wisata seperti misalnya melakukan paket menginap plus paket wisata. Hotel teman-teman dapat menawarkan promosi yang lebih intens jika peak season. Teman-teman dapat memberikan fitur room tour 360 degree pada website mereka, memberikan pengalaman yang baru kepada konsumen. Kemudian karakteristik hotel teman-teman mengedepankan aspek budaya dari desain interior untuk layanan kan jadi key strength antara hotel ini dengan hotel bintang 5 yang lainnya, di mana kebanyakan itu hotel chain internasional. Terus selanjutnya mengadakan pelatihan rutin kepada SDM-nya agar kinerjanya semakin meningkat. Hotel tentu juga dapat mendaftarkan perusahaan mereka pada bursa efek sehingga mendapatkan modal pendanaan yang lebih mampu untuk melakukan ekspansi bisnis di beberapa daerah pariwisata atau destinasi wisata favorit. Kemudian melakukan branding secara konsisten sehingga masyarakat mengerti branding yang mereka punya. Kemudian mengikuti expo atau pameran di luar negeri, menarik minat konsumen. Adapun negara acuan utamanya yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, China, Dubai, Arab Saudi, dan Amerika. Kemudian bekerja sama dengan beberapa universitas agar dapat mendapatkan talenta-talenta terbaik. Dan hotel tentu dapat menjual beberapa merchandise yang sekiranya mempresentasikan Yogyakarta, tidak hanya Yogyakarta, tapi merchandise yang berasal dari daerah-daerah terkenal di Indonesia. Hotel tentu dapat mengembangkan program CSR yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan perusahaan. Kemudian memanfaatkan platform sosial media, karena seperti yang kita tahu platform sosial media ini gratis, dia dapat meningkatkan brand image dan minat masyarakat dan minat konsumen untuk menggunakan hotel tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata-kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.